Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita masuk kelas, kita rapikan barisan dulu ya. Ya, Bu. Apakah barisan kita sudah rapi? Mia terlalu ke samping, Bu. Oke, baik. Mia boleh meluruskan barisannya ya, agar sejajar dengan Zuzu. Sesuai jadwal hari ini, barisan akan dipimpin oleh Widya. Silakan Widya untuk memimpin. Siap, gerak. Lancang cepat, gerak. Tegak, gerak. Oke, Widya boleh. Oke, karena barisan kita sudah rapi, kita boleh masuk kelas ya. Silakan barisan di sebelah kiri Ibu boleh masuk terlebih dahulu ke dalam kelas. Diikuti sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan memimpin doa pada hari ini. Bersiap. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul lagi di kelas kita pada pagi hari ini. Sekarang Bu Rahma mau absen ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke. Baik, karena semuanya hadir, berarti hari ini lengkap ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang minggu lalu, yaitu jenis-jenis pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah agar kalian bisa menyebutkan, membedakan, dan mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan makanannya. Nanti kita juga akan berdiskusi, jadi harus saling mendengarkan ya. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau bertanya. Jika ingin menjawab, harap angkat tangannya terlebih dahulu ya. Oke, coba anak-anak perhatikan lingkungan sekitar sekolah kita. Ada hewan apa saja kan yang ada di lingkungan kita? Saya, Bu, Apa Widya? ada cicak, burung, dan kuku. Baik, betul sekali. Boleh beri aplaus untuk Widya. Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan ya. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah nyanyian agar kita lebih dapat memahami materi untuk hari ini. Nyanyinya harus semangat ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ngomong suara sapi di tengah tanah lapang yang sedang makan rumput disebut herbivora. Om suara singa di tengah-tengah hutan yang suka makan daging disebut karnivora. Cit 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 suara tikus jalan di atap rumah, suka makan apapun disebut omnivora. Oke, baik. Tadi Ibu sudah memberi penjelasan tentang materi hari ini dan juga kita sudah bernyanyi. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi di sini di LKPD-nya ada 6 buah gambar hewan dan juga makanannya. Jadi tugas anak nanti adalah memasangkan hewan dengan makanannya. Jadi misalnya monyet itu makannya apa ya? Bisa. Ya, jadi anak-anak nanti tarik garis dari sini ke arah pisang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, buat pembacaan ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan dulu ya.
Baik, berdasarkan jawaban anak-anak tadi, Bu Rama sudah melihat ada sebagian yang sudah mengerti tentang materi hari ini. Namun sebagian yang lainnya ada yang masih belum memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi agar semakin paham, Bu Rama sudah menyiapkan materi untuk kita pelajari hari ini, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu pengelompokan hewan? Siapa yang mau membantu Rama untuk membacakan apa itu pengertian dari pengelompokan hewan? Saya Bu. Oke, baik Bu, baik nih ya. Pengelompokan hewan adalah cara membedakan binatang sesuai dengan bagian-bagiannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Oke, baik. Terima kasih kepada Nia. Jadi Bu Rama sudah menyiapkan satu video agar anak-anak bisa lebih memahami materi kita pada hari ini. Silakan disimak ya. Oke, silakan didengarkan dengan baik-baik. Kus. Oke, baik. Setelah anak menyimak video tadi, apakah anak masih ingat hewan apa yang memakan tumbuhan? Saya Bu. Awalnya, Herbivora Bu. benar sekali. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, yaitu daun, batang, buah, ataupun biji-bijian. Oke, jadi herbivora itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sebagian besar hidupnya adalah di darat. Yang kedua, memiliki gigi geraham yang lebar. Oke, kita masuk ke pelajaran selanjutnya ya. Ini adalah contoh dari beberapa hewan herbivora. Yang pertama itu ada sapi, ada kelinci, ada jerapah, ada ulat, ada domba, dan juga ada bebek. Oke, baik, selanjutnya adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang makanannya adalah hewan lain atau bisa disebut dengan daging. Ciri-ciri dari hewan karnivora, yang pertama itu giginya sangat tajam. Yang kedua, memiliki kuku atau cakar yang kuat dan runcing. Yang ketiga, larinya yang sangat sekali. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa ciri-ciri hewan karnivora adalah memiliki gigi yang sangat tajam. Menurut anak-anak, untuk apa gigi tajam tersebut? Saya Bu, Apa ya? untuk menggigit daging Bu. Bagus sekali. Coba sekarang anak-anak bayangkan, bagaimana jika singa tidak mempunyai gigi tajam? Apakah singa mudah mendapatkan makanan? Tidak Bu, mereka akan kesulitan memakan daging. Benar sekali. Oke, jadi di sini ada contoh-contoh dari hewan karnivora, yaitu ada singa, elang, harimau, buaya, hiu, dan juga ular. Yang terakhir ada omnivora. Omnivora adalah hewan yang pemakan segalanya, yaitu memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lainnya. Ciri-cirinya yaitu mempunyai gigi yang tajam dan mempunyai giginya lengkap, yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, dan juga gigi geraham. Oke, di sini ada contoh. Menurut kalian, ayam itu termasuk ke dalam pengelompokan apa sih? Saya Bu. Ini ya? Dua-duanya Bu, yaitu omnivora. Iya, benar sekali. Boleh beri tepuk tangan kepada Mia. Sekarang kita akan mengerjakan tugas untuk menambah wawasan anak-anak. Tugas kali ini akan dikerjakan secara berkelompok dan juga berdiskusi. Jadi di sini Bu Rama sudah menyiapkan kertas yang berisi angka 1, 2, dan 3. Jika mendapat angka yang sama, itu artinya kalian satu kelompok ya. Oke, boleh dilihat angka yang ada di dalam kertas tersebut. Kalau sudah, anak-anak boleh membentuk satu kelompok. Oke? Baik, karena sudah berkelompok, Bu Rama akan menjelaskan tentang juknis LKPD yang akan kalian kerjakan. Pada LKPD pertama itu Ananda akan mengisi nama, kelas, dan juga mata pelajaran. Kemudian di bawahnya ada contoh beberapa hewan. Rama akan memberikan
Yang kelima BB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang hasil materi yang telah diadakan. Baik, setiap kelompok sudah menyelesaikan tugas diskusi pada hari ini. Jika sudah, boleh kembali ke tempat duduknya ya. Baik, agar anak-anak lebih bersemangat, Ibu akan mengajak Ananda untuk bermain sebuah game dan kuis tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Oke, jadi untuk game kali ini akan dimainkan oleh 2 orang. Silakan kepada 2 orang yang bersedia untuk mengikuti game ini untuk maju ke depan. Jadi, namanya perhatikan ya. Ya Bu. Kamu jadi superstar. 3, 2, 1. Siapa kira-kira yang skornya lebih banyak? Semangat, semangat. 2, 1. Oke, menanya ada tim kanan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan kepada Miguel. Oke, sekarang kita simpulkan ya apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Hewan pemakan tumbuhan disebut Herbivora. Hewan pemakan daging disebut Karnivora. Yang terakhir, hewan pemakan tumbuhan dan juga daging disebut Omnivora. Baik, boleh berikan tepuk tangan dulu. Baik, apakah hari ini anak-anak senang belajar menggunakan smart TV? Senang Bu. Bagian mana yang paling menyenangkan? Main game Bu. Tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Jadi, Bu Rahma ingin mengetahui perasaan anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, Bu Rahma sudah menyiapkan refleksi yang akan anak-anak isi. Jadi, anak-anak isi dengan jujur ya. Ya Bu. Tentang perasaan, hal yang menyenangkan, dan hal yang belum dipahami untuk materi hari ini. Baik anak-anak, terima kasih telah mengisi angket refleksi pembelajaran hari ini. Dari jawaban anak-anak semua, Bu Rahma jadi mengetahui apa hal yang menyenangkan, apa hal yang belum dipahami untuk kegiatan hari ini, sehingga di minggu kedepannya Bu Rahma bisa memperbaiki cara belajar hari ini. Anak-anak, dari pelajaran hari ini kita telah mengetahui bahwa setiap hewan memiliki makanan yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menyayangi hewan dan tidak boleh menyakiti mereka ya. Jika punya peliharaan di rumah, silakan dijaga dan dirawat dengan baik. Besok kita akan mempelajari hal yang lebih seru daripada ini, yaitu kita akan mengeksplorasi ke luar lingkungan sekolah kita tentang hewan-hewan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi Ananda harus ingat ya pelajaran hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan Ananda cari masing-masing 3 contoh dari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian anak-anak tempelkan di buku dan besok akan kita bahas ya. Ya Bu. Mungkin hanya sampai sini kegiatan pembelajaran kita. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutupi pelajaran. Bersiap. Bersiap. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih atas partisipasi dari kalian. Semoga kita dapat berkumpul lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi